Oke teman, selamat siang buat seluruh komunitas di channel. Apa kabarnya buat teman-teman semua? Semoga kalian diberikan kesehatan selalu, teman. Oke ya teman, di kesempatan kali ini teman gua akan coba untuk update ya mengenai news XRP gitu teman ya. Gue jarang banget untuk update news XRP. Nah kali ini gua akan coba update ya, mengingat memang kita ketahui untuk serangkaian ya masalah-masalah SRP versus SEC ini nggak kelar-kelar ya cuy. Padahal memang secara histori ya SEC itu kalah terus sebenarnya dengan XRP. Tapi kenapa kok nggak kelar-kelar? Setiap kemenangan XRP pasti ada banding oleh SEC ya, yang menyebabkan kasus ini nggak kelar-kelar dari dulu gitu teman ya. Bahkan banyak isu-isu atau spekulasi ledakan besar akan terjadi di XRP nanti gitu teman ya. Kemungkinan sih apa bener bang ledakan besar itu akan terjadi? Kemungkinan sih bisa aja ya kalau memang ini masalahnya kelar. Terakhir kan kemarin katanya ketika XRP mau bayar ya berapa 120 juta US dollar atau berapa itu kemarin ya, itu masalah akan kelar. Tapi kan pertanyaannya apakah XRP mau gitu teman ya. Dan kalaupun itu dibayar, apakah nggak ada problem lain yang akan dipermasalahkan oleh SEC? Kabarnya sih udah nggak ada, tapi nyatanya sampai sekarang pengajuan banding terus dilakukan oleh si SEC. Dan saat ini dengar-dengar si SRP juga melakukan banding silang untuk hal tersebut gitu teman. Nah kali ini gue akan ngebahas langsung aja untuk si SRP teman ya. Kita langsung aja. Oh ya, sebelum kita lanjut untuk ke pembahasan ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel gue, silahkan subscribe dulu karena setiap harinya di sini gue akan share informasi seputar news cryptocurrency dan updateannya. Dan buat teman-teman yang mungkin belum join di grup tele, silahkan join dulu ya. Di situ juga setiap harinya gue akan share informasi seputar news cryptocurrency dan updateannya. Jadi gue rasa kalian gak bakal ketinggalan ya. Dan kalian juga bisa sharing kripto ke gue dan teman-teman yang ada di grup, dan semua itu gratis. Nanti untuk link join gue sediain semua atau gue siapin semua nih di kolom deskripsi teman. Oke teman ya, mungkin nanti sebelum kita lanjut untuk lihat price action dari si SRP ya, seperti biasa kita akan coba untuk kulik teman ya mengenai si XRP ini, karena lagi hototnya nih banyak sekali media-media besar yang juga memantau perkembangan dari si XRP ini gitu teman ya. Jadi baru-baru ini teman ya, si XRP itu dramanya terus berlanjut lagi ya, makin panas gitu teman ya, dimana SEC katanya itu telah memberitahukan banding atas putusan Hakim Torres. Intinya SEC masih aja nggak terima dengan beberapa keputusan-keputusan yang udah dibuat hakim ya, yang condong keputusannya itu memenangkan si SRP, intinya seperti itu. Nah karena hal ini SRP itu juga mengajukan banding silang gitu teman. Jadi ini makin agak panjang ya untuk drama dari si SRP itu tadi gitu teman. Ini juga kabar yang cukup mengejutkan ya. Ini gue kutip dari akun SEC Gov teman ya, Security and Exchange Commission AS teman, dimana juga mereka memberitahukan teman ya. Katanya sih Jubir Grewal ya, selaku Direktur Penegakan Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat atau SEC ini, yaitu katanya mengundurkan diri dan meninggalkan lembaga tersebut ya, menurut siaran pers pada hari Rabu teman ya. Dan katanya sih hari terakhir jubir dari SEC ini ya itu pada 11 Oktober teman. Kenapa si Jubir Grewal ini melakukan pengunduran diri? Karena memang selama ini ya Grewal itu dianggap mendorong pelanggaran hukum dan kekacauan di SEC ya selama ini gitu teman. Makanya dia mengundurkan diri sendiri gitu teman. Dan ini infonya udah di tweet ya oleh si akun US Security and Exchange Commission di AS teman. Ini tweetannya ya dari Gary Gensler ini teman. Oke, memang selama ini bahkan ya kalau kita tahu sering kali ya si SEC ini kan ditentang oleh senator-senator AS karena area yang bukan yuridiksi ya itu mereka sikat habis gitu teman ya. Jadi area-area yang bukan kewenangannya itu benar-benar diatur lah sama si Gary Gensler ini. Makanya dari beberapa senator kan banyak yang menentang si kepemimpinan Gary Gensler ini teman ya, yang nggak seharusnya mereka itu melakukan hal tersebut gitu teman ya. Baru-baru ini juga dari CEO dari Ripple atau Brian Garlinghouse, dia juga nge-tweet sesuatu nih teman ya. Kita lihat aja tweetannya seperti apa ya, dimana teman ya ini beberapa jam yang lalu katanya, jika Gary Gensler ya dan SEC bersikap rasional,
Mereka pasti sudah lama melupakan kasus ini. Ini kata Gary Granlinghouse ya, teman. Kasus ini jelas tidak melindungi investor katanya, dan malah merusak kredibilitas dan reputasi SEC. Apakah ini memang terbukti, Bang? Yes, terbukti banget ya. Karena kepemimpinan Gary Gensler itu kan sewenang-wenang ya, area yang bukan juridiksinya juga disikat sama dia. Kan banyak ya senator-senator AS itu protes. Nah, bahkan setelah si Gary Gensler tuh banyak menangani ya kasus-kasus kripto gitu, teman. Dia itu di bulan-bulan lalu ya, itu pernah gua update bahwa Gary Gensler tuh sampai kena denda berapa itu? SEC ya, 1,8 juta US dollar kalau nggak salah ya. Kalian bisa cek infonya di video-video gue sebelumnya ngebahas SEC. Karena gue jarang banget nih ngebahas SEC, teman. Oke, itu ya seperti itu. Brett Garlinghouse di sini mengatakan entah bagaimana mereka masih belum menerima pesannya. Mereka kalah dalam segala hal ya. Yang penting di Ripple industri kripto dan supremasi hukum telah menang. Jadi memang kita ketahui selama ini memang kemenangan tuh condong di SRP ya, XRP. Tapi entah kenapa SEC itu kayak kurang terima baik gitu ya. Selalu mengajukan banding di kala setelah kemenangan dari si Ripple ini sendiri. Ya, katanya meskipun kami akan berjuang di pengadilan selama yang kami perlukan, mari kita penjelas status XRP adalah sebagai non sekuritas. Yes, ini memang sudah dimenangkan sebenarnya, tapi gue nggak tahu ya, karena gue jarang update sih mengenai SRP. Kenapa selalu SEC itu melakukan banding ya terhadap kasus SRP ini ya versus SEC ya. Katanya status SRP saat ini itu sebagai non sekuritas adalah hukum yang berlaku saat ini. Jadi memang status SRP itu udah jelas ya. Jadi mengikuti Val Hitman sebenarnya teman-teman ya, bahwa BTC, ETH, SRP itu menjadi suatu non sekuritas ya. Kan dulu itu yang dipermasalahkan, tapi memang saat ini dikonfirmasi oleh Brett Garlinghouse, status SRP saat ini itu non sekuritas ya, teman. Sebenarnya secara hukum udah sah ya. Udah sah SRP itu ya layaknya kayak Bitcoin, kayak Ethereum lainnya. Tapi kenapa ini masih dipermasalahkan atau diperlibet oleh SEC gitu ya? Dan itu tidak berubah bahkan dalam menghadapi banding yang salah arah menurut Brett Garlinghouse, teman. Kabar yang cukup bagus juga ini datang dari SRP juga, yang dimana katanya Bitwise ya teman, itu telah mengajukan ETF XRP nih teman ya. Oke teman ya, jadi ini gue kutip dari ABS Game Crypto. Ini dia nge-share screenshotan ya dari website halaman www.sec.gov, dimana dia tuh mengatakan bahwa pengajuan ETF Bitwise ya XRP secara resmi ada di situs web SEC ya. Jadi memang Bitwise itu sudah mengajukan XRP ETF teman ya ke SEC. Tapi apakah ini di-approve? Ini masih pengajuan ya. Gue kira ini masih pengajuan aja sih ya. Tapi pertanyaan kita kan, kalau misalkan memang Bitwise ini nantinya disetujui ya, gue rasa nanti kayak aset-aset manajer lainnya akan segera mengikuti ya teman. Salah satunya kayak contoh Bitcoin, Ethereum. Maka nanti ketika ada persetujuan, banyak sekali manajer-manajer aset yang akan mengikuti jejaknya. Tapi kan pertanyaannya, meskipun Bitwise saat ini mengajukan SRP ETF, tapi dia mengajukan di website atau platform dari SEC itu sendiri. Sedangkan kita tahu SRP saat ini masalahnya belum kelar gitu ya. Pertanyaannya apakah disetujui? Nah itu yang menjadi problemnya gitu teman ya. Gue rasa kalau memang nanti masalahnya udah clear ya, ada kemungkinan besar pengajuan Bitwise SRP ETF ini bisa disetujui. Tapi kalau untuk sekarang gue rasa masih lama deh ya kayaknya sih, sebelum nanti masalah itu memang benar-benar udah clear. Itu yang gue lihat sih ya, itu yang gue lihat menurut pandangan gue pribadi ya. Logika aja cuy, ini dia ngajuin di SEC, sedangkan kita tahu SRP itu masih ada problem terhadap si SEC itu sendiri. Meskipun kita tahu tadi Brett Garlinghouse menyatakan bahwa memang secara hukum SRP itu udah bukan non sekuritas gitu teman ya. Harusnya sih bisa disetujui, tapi karena ada problem mengenai SRP versus SEC ini jadi agak sedikit lama gitu ya. Gue rasa akan disetujuinya, intinya seperti itulah ya. Nah sebenarnya juga udah gue share juga ya di GetLive atau di grup tele gue mengenai info seputar si SRP versus SEC ini. Oke. Oh iya teman ya, sebelum kita nanti akan lanjut untuk price action dari si XRP teman ya, kali ini gue mau ngenalin ada namanya fitur startup mining dari Get.io, dimana di sini kalian bisa memanfaatkan fitur ini untuk mendapatkan hasil-hasil cuan atau cuan tambahan ya di platform Get.io. Bang, caranya bagaimana gitu teman ya? Dan apa sih itu?
Get.io Startup atau Startup Mining inilah, teman-teman. Ya, jadi Startup Mining ini adalah salah satu fitur ya dari Get.io Startup, yang dimana kalau Startup Mining ini, teman-teman, kita lebih ke staking ya, cuma beberapa hari dan kita mendapatkan APR yang cukup lumayan besar, gitu, teman-teman. Di sini kalian bisa lihat ya, banyak sekali, ada beberapa sih ya yang saat ini masih sedang berlangsung, seperti kayak airdrop 49, terus kayak Eigen, dan ada EGP. Nah, kali ini gue akan terangin bagaimana untuk cara melakukan ya mining startup Eigen ini, gitu, teman. Ya, kalian bisa masuk di Get.io Startup dan kalian pastikan masuk di startup mining ini, teman ya. Oke, setelah itu kalian langsung aja klik stake di Eigen Pool ya, karena Eigen ini adalah token yang baru aja ke listing di berbagai sentralisasi exchange besar. Jadi manfaatkan kesempatan ini buat kalian mengadakan aset Eigen kalian. Nah, di sini untuk jumlah minimal staking di mining startup ini itu 0,1 Eigen, teman ya. Buat teman-teman yang mungkin belum punya Eigen, kalian bisa buy di market spot Get.io ya. Habis itu kalian langsung aja pergi ke mining startup dan kalian bisa staking di sini ya. Jadi untuk staking di sini 7 hari ya cuy. Ini kita memperebutkan hadiah 1.500 Eigen, teman ya. Dan ini waktu akan selesainya itu tanggal sekitar tanggal 8 ya. Sekitar tanggal 8 itu udah selesai. Artinya kurang 5 hari lagi kalian bisa maksimalkan. Jadi caranya cukup mudah banget ya. Kalian masuk aja di sini ya ke mining startup, kalian bisa klik langsung stake dan kalian bisa stake berapa di sini ya. Terserah mau kalian stake 1, 2 atau 10 ya. Pokoknya minimal 0,1 dan kalian langsung klik confirm. Jadi caranya sesimpel itu ya. Jadi buat teman-teman yang Bang, gimana sih cara lebih detailnya, kalian bisa tonton video-video gue sebelumnya yang ngebahas mining startup dari Get.io ini. Nah, untuk melihatnya kalian tinggal klik yang di sini ya. Kalian nanti bisa melihat tuh, teman ya, hasil dari staking kalian ya, teman. Nah, di sini hadiah saya ya, teman. Nah, di sini untuk unstake-nya di sini, teman ya. Oke, jadi staking mining startup ini itu jatuhnya kayak staking fleksibel, artinya kalian bisa unstake kapanpun itu. Dan menariknya di sini untuk hadiah rewardnya itu per jam bisa terlihat banget ya, teman, di akun spot kalian ya, atau di sini nih ya. Jadi reward ya, misalkan kalian staking nih, jarak 1 jam itu hadiah stakingnya udah muncul, teman ya, udah muncul gitu ya per jamnya. Dan ini kurang 5 hari lagi, jadi kalian bisa maksimalkan ya, teman ya. Jadi mungkin itu aja, nanti untuk linknya gue sediain semua di kolom deskripsi. So kita akan lanjut bagaimana untuk price action dari si XRP, teman. Oke, ini gue masuk di marketnya XRP time frame 1D. Kita lihat memang XRP juga mengalami penurunan, dan ini juga sama ya dengan market-market altcoin pada umumnya atau yang lainnya lah, intinya seperti itu ya. Yang kita ketahui, teman, di sini gue lihat ada demand yang cukup kuat banget ya, ini di area sekitar sini nih ya, di area sekitar antara 0,49 sampai 0,52 ini ada demand. Tapi apakah demand ini bisa ke breakdown atau bahkan terus lanjut mungkin ke 0,43 Bang, atau di kepala 4 pas gitu ya. Nah, nanti bakal kita akan cek, teman ya. Kita lihat dia support kuatnya kan ada di sini ya. Ini support kuatnya gue kasih tanda hijau ya, karena di sini banyak demand sekali yang gue lihat ya. Nah, ini teman ya, apakah saat ini nanti XRP mampu mempertahankan area saat ini? Gue rasa dengan beberapa konfirmasi yang udah dibuat ya, ini dari moving average time frame 1D, ini banyak moving average yang sudah beririsan dengan candle merah ya. Ini memungkinkan dorongan yang cukup kuat untuk XRP bisa mengalami penurunan lagi gitu, teman. Nah, tapi buat mastiin lagi, teman ya, kita akan coba cek dari beberapa indikator yang gue pakai. Oke, jadi di sini, teman, gue lihat dari MACD time frame 1D, kita lihat dead cross persilangan dari MACD-nya sudah terlihat banget ya, dan kita lihat juga di sini disupport dengan candle merah yang sudah kebentuk. Jadi gue rasa ketika memang ini demand buy-nya nggak kuat untuk menahan arus turun dari XRP, ini akan kebentuk candle merah berikutnya yang bisa aja memungkinkan XRP akan mengalami penurunan lebih lanjut ya, karena secara MACD time frame 1D ini dead cross persilangannya udah terbentuk. Dan sebenarnya ini juga sudah kebentuk sebelum-sebelumnya ya, di tanggal 30 Juli ini sudah kebentuk apa yang terjadi, marketnya down, dan di tanggal 26 Agustus ini juga udah kebentuk dan apa yang terjadi down, dan kita tinggal sekarang tunggu yang ini
Ya, ini sudah terbentuk. Kita tinggal lihat aja konfirmasi dari volumenya, apakah memungkinkan untuk bertahan atau lanjut longsor. Ya seperti itu. Dari KDJ ini fix dia masih memungkinkan potensi turun, dan apakah dari RSI ini masih dia akan bertahan? Gue rasa karena levelnya di bawah level 50 ya, di area 39. Jadi gue rasa ini akan ada koreksi ya. Masih ada kemungkinan si SRP itu akan mengalami koreksi lagi gitu teman. Ya, gue rasa dia akan mungkin mengarah ke area sini nih. Ya, di area sekitar 34 RSI gitu teman. Ya, oke. Dari beberapa indikator kita akan coba cek dari volumenya. Nah, volume transaksi ya dari tanggal 30 September sampai tanggal 2 Oktober ini benar-benar banyak sekali sell yang melihat eksternal market seperti Bitcoin aja kebanting, apalagi altcoin ya, sama seperti SRP. Dan kita lihat di sini juga sudah mulai ada pembelian tapi masih cukup kecil ya. Jadi pembelian sekecil ini kita nggak bisa berharap lebih bahwa SRP itu akan mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Artinya saat ini market cenderung akan dipertahankan, tapi potensi kecenderungan dia akan mengalami koreksi. Jadi intinya seperti itu. Ya, jadi kita ambil rata-rata bahwa ini nantinya akan terkoreksi, teman. Nah, kita akan coba cek ya. Mungkin nanti kita bisa ya untuk melihat ya dia sampai mana nanti bisa atau kemungkinan akan terkoreksi ya. Oke, sebentar kita akan beracuan pada support terbawahnya aja, teman, untuk melihatnya gini ya. Support terbawahnya di sini. Kita akan coba beracuan pada resisten terakhirnya. Oke. Oke teman, di sini kita bisa lihat ya bahwa area 0,382 itu udah tercapai oleh penurunan dari si SRP itu sendiri. Dan kita lihat untuk target next penurunannya kemungkinan SRP masih bisa untuk mengarah ke area sekitar 0,49. Jadi buat teman-teman jangan terburu-buru masuk ya, karena dari beberapa indikator yang gue pakai memungkinkan ini SRP masih kemungkinan besar bisa turun, tapi memang saat ini dia lebih, gue lihat lebih terkonsolidasi ya di area sekarang ya. Jadi gue lihat dia akan lebih terkonsolidasi di sini dulu sebelum nanti dia akan melanjutkan penurunannya lagi. Intinya seperti itu ya. Gue rasa dia akan terkonsolidasi di sini dulu sebelum nanti dia akan ke 0,49 ini untuk penurunan yang mengarah di 0,618 Fibonacci. Oke, jadi mungkin itu aja teman ya updatean news seputar SRP dan bagaimana untuk price actionnya sekarang teman. So bagaimana menurut kalian mengenai hal ini? Kalian bisa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar teman. Oke. Dan tetap teman ya, sebelum gue akhirin video mengenai update news seputar SRP dan bagaimana price actionnya, di sini ada disclaimer on dulu ya, bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat beresiko tinggi teman. Jadi bijaklah kalian di dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Di sini Didi hanya memberikan informasi yang diminta untuk kalian semua. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan di video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Jika kalian suka video ini, jangan lupa kalian klik like, share, komen, and di subscribe teman, karena klik subscribe itu gratis dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. Oke, sampai jumpa, bye-bye.